Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya, Eko Oliver Lapusakau dengan NIM 2103020079, kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Kupang, tahun 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi pertama hingga dengan ujian tengah semester, mata kuliah pengantar sosiologi. Untuk itu, mari simak beberapa pembahasannya. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu Durkheim baru. Dekonstruksi pada literatur sosiologi, standar tentang produksi budaya dan juga pengetahuan. Hal ini biasa dalam bidang itu untuk menyarankan bahwa kita dapat menghasilkan teks untuk mengirim pesan kepada orang lain. Sebagai peserta di pasar intelektual, kita harus berusaha untuk memenuhi harapan kolegal, untuk berharap untuk mendapatkan pengakuan. Ketika harga seorang penulis memiliki daya tahan di luar konteks, ini adalah kualitas yang membedakan kontribusi yang benar-benar hebat, sesuatu yang jauh lebih menarik terjadi. Karena teks-teks dapat sama harus dipahami sebagai fakta. Kehidupan dan konteks Durkheim, sesuatu yang baru tentang Durkheim. Berisi ringkasan pendekatan sosiologis atau termaksud positivisme, kekhususan fakta sosial, sosiologi dengan karakter naturalis dan mekanistik, dan studi tentang representasi kolektif. Informasi ini penting bagi kita yang mempelajari Durkheim, khususnya deskripsi yang menempatkan sosiolog dan pengalaman di Prancis, di mana dia telah menjadi dalam banyak hal seorang sosiolog klasik yang terkenal di dunia akademis. Emile Durkheim telah menjadi objek dari berbagai komentar dan interpretasi teoritis. Kotak Durkheim, jenis patologi sosial dan jenis bunuh diri. Durkheim sangat menyukai skema 3 bagian. Kotak Durkheim, jenis patologi sosial dan juga jenis bunuh diri. Durkheim sangat menyukai skema 3 bagian. Mungkin karena pelatihnya di Cole Normal dan juga dalam filsafat. Dalam buku besarnya, yang pertama Durkheim mengidentifikasi 3 bentuk abnormal dari pembagian kerjasama di suicide. Ia membedakan 3 jenis bunuh diri, tapi sebagai ilusi saja dalam kasus Durkheim. Dalam kedua kasus Durkheim, menyajikan 3 jenis. Jika seorang membaca dengan benar, ia menjelaskan empati. Di bawah tampilan segitiga ada persegi, dan persegi ini secara logis diperlukan untuk penalaran Durkheim dan koherensi analisisnya. Dan kotak ini satu untuk bentuk pembagian kerja yang tidak abnormal, yang lain untuk jenis bunuh diri. Akan ditinjau secara singkat sebelum kembali ke tantangan kemungkinan. Yang kedua, Auguste Comte. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang seringkali disebut sebagai peletak dasar bagi ilmu sosiologi, dan dia pula yang memperkenalkan nama sosiologi. Auguste Comte yang lahir di Montpellier, Prancis pada 19 Januari 1798 adalah anak seorang bangsawan yang berasal dari keluarga berdarah Katolik. Namun, di perjalanan kehidupannya, Comte tidak menunjukkan loyalitasnya terhadap kebangsawanannya, juga kepada Katoliknya, dan hal tersebut merupakan pengaruh suasana pergolakan sosial dan juga intelektual dan politik pada masanya. Istilah positivisme paling tidak mengacu pada 2 hal berikut. Yang pertama pada teori pengetahuan atau epistemologi, dan pada teori akal budi manusia. Yang ketiga, imajinasi sosial. Buku yang ditulis oleh Pitinen mencoba untuk mengingat dan mengembangkan konsep imajinasi sosiologi yang dicetuskan oleh Wright Mills dan menganalisis peran objek material secara sosiologis dan publik. Imajinasi sosiologi merupakan sebuah cara untuk memahami
masalah sosial dalam ruang lingkup yang personal dan publik, dan menjadikan sosiologi sebagai sebuah ilmu yang relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, Mills mengkritik para sosiolog yang terlalu mendalami analisis teoretik untuk menghasilkan buku yang memuat tulisan teori besar maupun para penulis lainnya yang berputar-putar dalam mendiskusikan metodologi yang menghasilkan teori sosial yang disebut sebagai abstract empiricism. Menurut Mills, para ilmuwan telah menjadikan sosiologi hanya sebuah isu untuk dipikirkan. Yang keempat, berpikir sosiologi. Kehidupan sosial tidak pernah statis, tetapi dalam proses perubahan yang konstan. Selama sekitar 30 tahun terakhir, pergeseran hubungan gender, peningkatan migrasi, multikulturalisme, internet, dan jaringan sosial, terorisme global, dan pergolakan politik di Timur Tengah telah mengubah dunia modern. Sosiologi yang awalnya merupakan produk abad ke-19 tidak dapat tinggal diam dan harus mengikuti perkembangan zaman atau menjadi tidak relevan. Sosiologi saat ini secara teoritis beragam, mencakup berbagai mata pelajaran yang sangat luas dan mengacu pada beragam metode penelitian untuk memahami masyarakat. Ini adalah hasil yang sangat luas. Ini adalah hasil tak terelakkan pada upaya memahami dan menjelaskan dunia sosial yang semakin Yang kelima, belajar tentang sosiologi. Di bawah kepala studi sosiologi, begitu banyak pertanyaan sosiologis telah dibahas secara kebetulan bahwa ilmu itu sendiri telah menamai dengan pasti ditangani saat berurusan dengan studi yang cocok. Mengakui ini kritik, maafkan saya, pasti bahwa kesalahan, jika salah, mampir, tidak dapat dihindari. Tidak ada tujuan yang bisa dikatakan tentang studi ilmu apapun yang mengatakan penawaran bagus tentang kebenaran umum dan khusus yang termaksud atau apa yang dimiliki oleh ekspositor untuk kebenaran. Untuk menulis sebuah pengawasan tentang studi astronomi yang seharusnya tidak ada, direktur menyiratkan keyakinan menghormati teori Copernicus dan tata surya, atau pengakuan hukum gravitasi apapun yang terkait dengan penerimaan atau penolakan akan mengalahkan tugas yang sulit untuk dieksekusi, dan ketika dieksekusi mungkin bernilai. Yang keenam, pengenalan tentang sosiologis. Pengejaran kapasitas untuk mendapatkan suatu struktur proses produksi jasa di hotel dan pabrik perusahaan, misalnya jumlah kamar hotel yang harus dibersihkan setiap hari oleh setiap pekerja, dan menentukan rendah yang dibayarkan kepada pekerja, serta mengkonsolidasi ketidaksetaraan ekonomi jika pelayan tidak bahagia. Mereka harus meninggalkan Westin, tetapi jika mereka pergi, apa pilihan mereka? Sangat terbatas. Marx akan menganggapi karena pelayan hotel atau pekerja lainnya harus hidup, mereka membutuhkan uang untuk bertahan hidup, terutama dalam masyarakat. Mereka membutuhkan untuk bertahan hidup, di mana sangat sedikit dukungan ekonomi. Yang ketujuh, Henry L. Tischler, pengantar sosiologi. Sosiologi adalah disiplin yang sangat terorganisir yang dibentuk oleh beberapa perspektif teoritis atau aliran pemikiran. Ini bukan hanya studi tentang masalah sosial atau menyuarakan pendapat secara acak. Dalam buku ini tidak ada satu perspektif pun yang lebih ditekankan. Presentasi yang seimbang dari teori fungsional dan teori konflik dilengkapi bila memungkinkan oleh sudut pandang interaksionisme simbolik. Buku ini telah menerima banyak pujian karena pendekatan lintas budaya dan membawa contoh dari berbagai masyarakat. Sosiolog berkaitan interaksi orang dimanapun dan kapanpun. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat manusia dan interaksi sosial. Sebagai sosiolog, tujuan utama adalah memahami situasi sosial dan mencari pola yang berulang dalam. Yang kedelapan, Open State College, pengantar sosiologi. Pengantar sosiologi menurut ruang lingkup dan urutan kursus pengantar sosiologi yang khas. Selain itu, cakupan yang komprehensif dari konsep ini, sarjana dasar dan teori yang muncul. Kami telah memasukkan alasan bagian yang pertanyaan menarik.
diskusi yang membantu siswa menerapkan imajinasi sosiologis dan fitur yang menarik peserta didik ke dalam disiplin dengan cara yang bermakna. Meskipun teks ini dapat dimodifikasi dan diatur ulang sesuai dengan kebutuhan, versi standar diatur sehingga topik perkenalan secara konseptual dengan pengalaman sehari-hari yang relevan. Apa itu sosiologi? Sebuah kamus mendefinisikan sosiologi sebagai studi sistematis yang tentang masyarakat dan interaksi sosial. Kata sosiologi berasal dari kata Latin socius atau menamping dan kata Yunani logos atau studi, yang berarti studi tentang persahabatan. Sementara ini adalah titik awal untuk disiplin sosiologi. Baik, demikian video review saya mengenai materi pertama hingga dengan materi ujian tengah semester. Semoga review ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika dalam pembuatan review ini ada kata-kata maupun tindakan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan juga review ini belum sempurna, jadi mohon saran dan kritikan dari teman-teman semua. Sekian.